wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah syarifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita kembali, memberikan rahmat, hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih konsisten, istiqomah berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebetulnya saya udah malas ngomongin Jokowi ini. Ya kan? Tapi bagaimana ya? Ada aja yang komentar, ya kan? Sampai-sampai Bu Syarifah bersama Al-Itqonnya disetrap di YouTube, ya kan? Gara-gara ngomongin Mr. X itu, ya kan? Ya. Saya mau sedikit kepada yang baru-baru bahwa pengajian kita ini, pengajian Majelis Taklim Al-Itqon, itu didirikan oleh almarhum Ustadz Sulaiman Zakawirus, ya. Orangnya orang aslinya itu orang Sangir, tapi dia berkedudukan di Halmahera, Maluku Utara. Lantas dia berdakwah dan terakhir dia berdomisilinya di Komplek Poleko, Tambun. Tambun itu masih Bekasi kan ya? Ya. Jadi dia juga mendirikan travel umroh dan haji, namanya Sakinah. Sakinah itu singkatan Pak ya? Iya. Apa namanya Bu? Sangat ketat. Sangat ketat menjalankan sunnah. Itu Sakinah kata beliau. Saya pernah satu kali tahun 2007 berumroh dengan Ustadz Sulaiman Zakawirus.
Ibu saya haji sama dia. Oh ibu ya, Iya. subhanallah ya, ya pokoknya ustadznya seru, dia bisa gaya-gaya garang, dia bisa gaya-gaya melankolis, dan dia juga bisa bergaya humoris, ya gitu ya. Baik, ya, itu sekilas. Dia dulu kita ngajinya di rumahnya Ibu Nas ya. Ya, tapi semenjak ada COVID, sehingga mereka apa ya? Ya kita nggak tahu, keberatan barangkali dikumpulin ibu-ibu yang calon ahli sorga, bapak-bapak calon ahli sorga, dia takut sama ahli sorga, sehingga pindahlah para ahli sorga itu di rumahnya Ustazah Sarifah yang asri ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan barokah kepada keluarga Ibu Sarifah, dan juga menurunkan barokah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikhlas mengaji di majelis taklim ini. Dan mudah-mudahan kalau ada intel, mudah-mudahan intelnya dapat hidayah, karena tidak sedikit ada intel dari Mossad itu bisa dapat hidayah. Perempuan loh Bu, kalau perempuan tuh Sinbad kelihatannya tuh. Itu yang menyelidiki orang-orang Palestina, akhirnya mereka dapat hidayah. Termasuk adiknya Tony Blair itu juga ceritanya dia pergi ke Palestina. Waktu itu dia terkena hukuman oleh Israel, tidak boleh terbang ke Inggris lagi selama 1 tahun, sehingga beliau tinggal di masyarakat Gaza yang rumahnya sudah runtuh dan lain-lain, terkena bom, ya kan? Terus mengalami bulan puasa di sana itu. Mengalami bulan puasa, Anda itu puasa untuk siapa? Selain untuk Allah, kami ini merasa simpati, empati kepada yang lebih miskin dari kami. Adiknya Tony Blair tuh heran. Emang ada lagi orang yang lebih miskin dari ente kan gitu. Udah begini. Jadi mereka masih merasa kaya. Biasa-biasa aja gitu. Nangis dia, singkat cerita dia masuk Islam. Banyak orang-orang yang terpesona dengan orang Islam, akhirnya masuk Islam. Banyak loh Bu. Termasuk hari ini kita kenal dengan bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi, petinju-petinju, para olahragawan, bahkan mantan bintang film porno itu masuk Islam. Jadi dia nggak peduli itu. Kata dia kan, kalau kamu lihat gambar saya yang porno, kamu tundukkan pandangan mata kamu, kamu dapat pahala dari Allah. Jangan sengaja-ngaja dibuka, ya kan? Ya kan? Mohon maaf ibu-ibu sekalian. Kemarin itu ya teman saya bilang ini setan gepeng. Ya kan? Ini setan gepeng. Ini bisa ngajakin kita ke neraka, tapi juga bisa ngajakin ke surga. Misalnya dengar-dengar Ustazah Sarifah pidato, isinya mengenal, bisa bekal hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ya, jadi dia kayak kita juga hidup di dunia ini. Motor bisa kita ajak ke selingkuhan kita, bisa kita ajak ke majelis taklim dan lain-lain. Sama teknologi semuanya itu. Ini juga teknologi. Ini juga laptop teknologi. Bisa nonton Luna Maya lo pakai ini Pak. Ya gampang banget. Pak Zul juga bisa. Kalau nggak bisa, itu minta kasih tahu sama Pak Fauzi. Gampang banget. Ya kan? Gampang banget semuanya. Itu sutradaranya adalah kita semua. Ini aktor dan aktris, sutradaranya adalah kita. Kita mau belokkan kemana, terserah kita. Ibarat juga mobil, supirnya tuh kita. Kan seperti diketahui bersama, kalau kita melihat diri kita ini, body kita itu adalah body mobil ya, ibaratnya. Kalau roh itu engine, mesin yang cengengek breng gitu ya. Nah, kalau jiwa itu adalah supirnya, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Itu mobil mau dibelokkan kemana tergantung supir. Betul Bu? Iya kan? Maka supir itu disingkat sama orang suka. Itu pornonya Bu. Suka mampir aja dah. Baik. Nah, ini ada saya cukup ya buat pengenalan Al-Itqon, pengajian yang termasuk langka juga di Jakarta ini. Alhamdulillah, ibu-ibu dipilih oleh Allah, bapak-bapak dipilih oleh Allah untuk menjadi paling tidak simpatisan, paling tidak kita menjadi orang-orang yang cinta kepada pengajian ini. Alhamdulillah, ya. Saya mulai. Belum lama ini, ada kira-kira 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, seorang kader PSI namanya Dedi Nurpalaka. Dia mengatakan atas pertimbangan perjuangan, atas penderitaan, perjalanan dan fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, jadi menurut saya Jokowi itu sudah pantas menjadi seorang nabi. Ya Pak, sudah pantas menjadi seorang nabi. Ya, makanya saya judul saya hari ini adalah nabi-nabi palsu dari berbagai zaman. Artinya dari zaman ke zaman itu ada nabi palsu. Nabi, singkatnya Bu ya, definisi nabi adalah berasal dari kata-kata naba. Naba itu berita. Ya, pembawa berita namanya nabi. Tapi bukan sekedar pembawa berita. Ini berita-berita besar. Berita tentang Allah, malaikat, dunia, akhirat, surga, neraka, bagaimana hidup di dunia agar selamat bisa masuk ke akhirat dalam surga bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama para sholihin, bersama para sholihin. Itu para nabi itu yang diberikan tugas itu, membawa berita itu. Dan dia adalah seperti Nabi Muhammad tuh, gelarnya kan Muhammad Al-Mustafa. Artinya nabi lelaki yang dipilih Bu ya. Jadi Nabi Muhammad bersama nabi-nabi yang lain belum pernah tulis surat lamaran kepada Allah. Bikin kurikulum vitae belum pernah nih. Ya, surat lamaran. Ya Allah, jadikanlah saya seorang nabi. Saya mohon diterima dan saya akan ditempatkan di mana aja, mau aja gitu kan. Nah, kan belum pernah tuh. Nabi tahu-tahu dipilih aja sama Allah. Nabi Musa dipilih dari sekian banyak orang Yahudi, dia yang dipilih. Nabi Ibrahim dari sekian banyak orang Mesopotamia, dia yang dikirim. Kalau Nabi Adam memang gak ada pilihan Bu. Dia orang pertama, dan menjadi orang pertama itu kehendak Allah. Nabi palsu dari zaman ke zaman. Yang pertama, nabi palsu sebelum zaman Islam. Nabi palsu sebelum zaman Islam. Yang pertama adalah Zoroaster. Zoroaster ini orang Persia, lahir 660 sampai 583 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kitab sucinya Avesta. Mati terbunuh dalam perang melawan Baktria atau Balk. Yang selanjutnya, yang kedua,
Nabi Markion lahir di Roma kurang lebih 144 Masehi. Pembentuk gereja Marcionit dan pemahamannya Marcionisme. Nabi ketiga, pelan-pelan ya. Oke. Oh, mau catat ya? Pakai steno aja. Kalau nggak dipotret, Baik. Marcion. Udah, Bu? Ya. Nabi yang selanjutnya, yang ketiga adalah Nabi Mani. Namanya jelek banget, ya kan? Dia lahir di Persia kurang lebih 242 Masehi. Pendiri agama Manisaisme atau bahasa Arabnya Al-Maniwiyah. Mati dibunuh, dikuliti, dan kulitnya diisi jerami dan digantung oleh Bahram. Gitu ya. Kirain kulitnya buat beduk, bukan. Jadi udah, Bu? Mani, ya. Nah, Nabi yang selanjutnya, Nabi keberapa nih? Mazda. Sendengannya pakai mobil Mazda dia. Mazda, orang Persia juga. Dia lahir sekitar 487 sampai 523 Masehi. Pendiri aliran Mazdakiyah. Serba boleh, semuanya halal. Jadi kalau nabinya kayak dia nih banyak pengikutnya, Pak. Apalagi di Indonesia apa aja boleh, aman udah. Korup boleh, zina boleh, ya kan? Orang dilarang-larang aja banyak orang sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kan beberapa hari yang lalu polisi menemukan laki-laki kekar 74 orang, laki-laki kekar semuanya. Ternyata mereka pesta homo, Pak Zul, di Bogor. Dari sana? Dari luar ya? Orangnya kekar-kekar. Orang itu ya? Kalau di Thailand itu ada lady boy namanya, Pak. Lady boy. Dia sebetulnya boy, tapi penampilannya kayak lady, cantik. Nah, iya. Kemarin tuh ada orang IDF Israel jajan di sono. Tahu kenapa persoalannya? Dipukulin sama lady boy itu. Dia kan walaupun penampilannya perempuan, tenaganya lelaki. Ya kayak banci kan? Iya kan? Iya. Kalau pagi Toto, malam Titik. Pagi Sunarto, malam Sunarti. Iya kan? Kalau lagi gak ngebanci kan ngebeca dia. Iya, jadi kuat. Jadi jangan coba-coba kalau mau banci, larinya lebih kencang dari kita. Kitab sucinya Zanda, bukannya J, Bu ya. Dia mati dibunuh oleh apa kita nggak tahu ya. Nah, terus nabi-nabi palsu di zaman jahiliyah. Tadi itu nabi palsu pra-Islam, kalau sekarang nabi palsu di zaman jahiliyah. Nomor 1 adalah Amru bin Luhai dari kabilah Khuza'ah. Orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi kemusyrikan dan penyembahan berhala. Jadi kira-kira kayak Paulus dia, Pak.
yang merubah ajaran Nabi Isa, yang mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan, itu kan Paulus. Yang selanjutnya, nabi-nabi palsu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja? Al-Aswad Al-Ansi, lahir 11 Hijriah atau 632 Masehi. Jadi sejaman sama Nabi. Atau Abdullah bin Ka'ab bin Auf Al-Ansi Al-Mahidi. Kalau Kahiji bahasa Sunda artinya jadi satu. Seorang dukun, dia dari Yaman. Seorang dukun dari Yaman mati dibunuh oleh virus kerabat istri Al-Aswad. Aswad tuh biasanya hitam Bu ya, Bu ya. Iya, Hajar Aswad kan batu hitam. Yang dihina oleh Junaidi Salat. Ibu-ibu kan dulu waktu masih muda nonton Ali Topan, Anak Jalanan. Itu bintang filmnya Junaidi Salat. Entah bagaimana Junaidi Salat jatuh cinta sama orang Kristen. Akhirnya dia jadi Kristen, gak tanggung-tanggung jadi pendeta. Namanya nggak ditukar, Junaidi Salat. Junaidi sholat kan gitu ya, supaya bapaknya kan berkeinginan dia jadi orang yang sholat. Wah, jadi pendeta. Kata dia, orang Islam tuh segoblok-gobloknya orang. Itu Hajar Aswad bayar 30 juta, 50 juta dia ciumin, ya kan, kata dia. Sedangkan kalau mau kan istrinya aja itu dia poles, dia make up, dia bikin glowing ya, terciumin dah, katanya sampai penyok lagi. Nah, kata si Junaidi Salat. Udah kita aduin tuh sama MUI, sama Ustadz Jasmin, yaitu keponakannya Ustadz Insan Mokominta. Tapi ya laporannya di tengah-tengah hilang aja gitu. Akhirnya belum lama ini meninggal Bu, dalam keadaan kafir meninggal di rumahnya. Terus dia dikubur, kalau nggak dijoglo, di jeruk purut. Waktu itu ada gambarnya di YouTube. Jadi dikuburnya, Bu ibu ya perlu pengetahuan, dia dikuburnya itu kira-kira zohor Bu, apa asar begitu. Kalau kita Rasulullah SAW melarang kita ngubur orang itu 3 waktu ya. Nggak boleh pertama kali matahari terbit, itu nggak boleh kita ngubur. Tidak boleh. Ini ntar dikasih tahu orang-orang tua, orang-orang rumah. Kedua, kita nggak boleh ngubur waktu matahari persis di atas kepala kita. Nggak boleh. Jadi digeser dulu sampai jam 1 gitu. Sholat dulu aja, ngapain ngubur, ya kan? Yang terakhir, kita nggak boleh mengubur manusia di waktu matahari terbenam. Maghrib nggak boleh. Selain itu boleh. Nah kemarin tuh jamaah saya itu pas maghrib, pas sampai di kuburan Kalimulya. Kan kita punya kuburan sendiri Bu. Jamaah Masjid Al Istiqomah punya ya 1.500 meter lah punya. Nanti kita urunan bulanannya itu. Nah dikubur situ kan. Tapi sampai sana maghrib, saya bilang sholat dulu. Sholat dulu. Sholat. Hujan, ya kan? Habis sholat hujan, waduh,
Sedangkan ini ya masih nah, kalau didiemin itu hujan di Depok tuh hujannya kadang-kadang hilang. Ntar kita keluar lagi hujan lagi. Nah sekarang hujannya gede-gedean. Ya udah, suruh kita semua terjun. Takutnya itu lubang digenangi air. Kan air kan nggak peduli mau lubang kuburan kayak, ya kan? Mau lubang sampah, pokoknya gua datengin tuh kata air kan. Udah selesai pulang, kita nyari nasi uduk yang malam-malam muncul gitu ya. Karena kan habis ngubur orang udah capek, kena hujan, terbawa bapak meriah. Baik, 3 waktu ya. Selain itu boleh, mau malam kayak silahkan. Ya, sebaiknya memang disegerakan, jangan sampai diinepin itu jenazah. Kecuali yang gali itu kagak ada, yang ngurus nggak ada, mau ngomong apa kita. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, kalau al-itqan siapa sekarang Bu? Apanya? Yang mandiin kalau perempuan Bu Sarifah ya. Terus kalau yang laki? Ada, kan jauh-jauh. Oh iya. Orang laki biasanya sekitar nih Pak RT. Oh gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah terus saya lihat Junaidi Salat, begitu jenazahnya digelontorin Pak, kan doa-doa tuh, doa-doa dari pendeta-pendeta, ya nyanyi-nyanyi. Saya lihat di YouTube ketika apa namanya itu waktu Tupolin dikubur, itu ada orang pas mayatnya digelontorin di suatu senja di musim yang begitu Pak, lalu nyanyi. Aneh. Jadi ini kan nggak ada maksudnya nggak ada fikihnya dia. Emang Kristen emang ada fikihnya? Nggak ada. Mau nyanyi ya kan nggak ada. Bagaimana kaifiat ngubur nggak tahu. Kalau kita kan ada Kitabul Janaiz, ada. Dia nggak ada. Ada nyanyi begitu. Terus waktu Ireng Maulana tuh Kristen Pak. Jangan main-main. Namanya Maulana. Belanda dia, turunan Belanda Banten. Belanda ngomongnya, kalau Belanda kan Kuyimurkan menir. Kalau dia enggak, kadek siakuai. Jadi dia begitu dia kubur, gitarnya itu dikubur. Oh, itu. Dia kan ahli gitar. Terus itu Gus Sedrak mau nyanyi Rise Me Up, lagu dari Josh Jordan tuh, Bob Jordan. Waduh. Itu Kusendratmo orang Islam itu. Kalau saya dulu sama Pak Raharjo almarhum mau diajak Frankie Sahila tua itu kan, dia pro Islam. Kata Pak Raharjo, lo tuh Islam lo, kan dia masuk ke rumah-rumah kiai bebas dia, ke rumah kiai NU terutama, dia bebas tuh. Kata Pak Raharjo, Frank, lo tuh Islam Pantai Costa lo. Kata Pak Raharjo. Begitu dia meninggal, saya mau diajak. Pak Raharjo itu suaminya Sobah ya? Iya, kita mau diajak ke Singapura. Waktu itu jenazahnya di Singapura. Pak Raharjo, kita nggak boleh, karena itu wilayahnya wilayah keagamaan. Dia lagi diituin. Saya nih nggak pernah datang, orang Kristen nikah, orang Kristen dikubur, nggak pernah datang, ya kan? Kalau orang Kristen sakit sih, ya kalau ada waktu ya Pak ya, situasi. Baik, begitu jenazahnya si Junaidi Salat kumpul, orang-orang pada doa, ada azan Bu ya? Azan? Ya bukan azan masjid di sekitar kuburan, di Joglo apa di Joglo kalau nggak salah. Azan Johor apa azan asar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu sedang memberitahu kepada orang banyak. Ini namanya Junaidi Salat. Ini namanya nih orang Junaidi Salat, murtad. Jadi pendeta, mati sekarang. Lu pengen kayak dia semua? Kira-kira Allah memberikan pesan seperti itu melalui para muazzinnya.
dari masjid ke masjid kan tenggelam itu suara orang berdoa. Ya kalah lah sama orang azan. Apalagi yang azan orangnya kayak ini nih, kayak Fauzi ini kan, suaranya kencang itu kan. Wah, tenggelam. Jadi Allah sedang menenggelamkan orang-orang itu. Jadi ya ini pelajaran. Jangan coba-coba kita murtad gara-gara perempuan. Itu gara-gara perempuan ya. Nah, ini yang sangat terkenal, Musailamah Al-Kadzdzab. Usianya 150 tahun loh. Nah, main-main nih. Mati tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Ya. Memiliki pasukan sampai 40.000 orang. Nah, dia mati dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu yang membunuh Hamzah. Ingat Bu ya? Dalam perang Uhud. Dia kan berdoa. Doa dia diijabah sama Allah. Ya Allah, alangkah kotornya diri ini. Aku telah membunuh orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW. Orang yang sangat dicintai, aku bunuh ya Allah. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang saya masuk Islam. Di zaman Abu Bakar nih kan, tolong ya Allah berikan saya kesempatan untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dibunuh sama Wahsy. Jadi doanya itu diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu pernah nggak doanya diijabah? Pernah ya? Pernah kan? Alhamdulillah. Pak Zul pernah diijabah doanya ya? Sering kali Pak ya? Apa mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa genting, mengalami masa-masa bahaya. Waduh, doa Bu. Apalagi kalau sujud terakhir itu kan ada hadis, waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud akhir. Tapi kalau jadi imam jangan panjang-panjang, ya kan? Sujudnya minta anaknya dilamar, ya kan? Istrinya biar jadi wali kota. Oh kelamaan. Ya. Kalau sholat tahajud silahkanlah kan sendiri. Kalau bawa jamaah kan jangan. Keburu kentut ntar. Apalagi ibu-ibu ya kan, bahaya. Bahkan ibu-ibu kan udah banyak yang pakai pampers sekarang. Karena jamaah saya kan juga banyak ibu-ibu tua. Gitu kan, kalau dia bangkis atau batuk, nah itu bahaya. Baik, nabi palsu setelah nasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, setelah nabi juga nggak ada kapoknya tuh orang jadi nabi, ya kan? Nah, pertama kali itu adalah perempuan Bu, Sajah binti Al-Harits bin Suwaid bin Akfan At-Tamimiyah, Tamimi, ya. Hamdan ATT itu kan At-Tamimi, meninggal kemarin. Lagunya yang termiskin di dunia. Dia meninggal kan? Nyanyi dangdut tuh, orangnya keribu. Jadi yang ngajarin kita main dangdut juga orang Arab. Mas Abi kan orang Arab, ya kan? Munif orang Arab. Yang ngajarin gabus tuh bapaknya Ahmad Albar, Syekh Albar namanya, penyanyi gabus dari Surabaya. Ya kan? Jadi yang ngajarin lagu-lagu dangdut tuh orang Arab, bukan Oma muridnya. Bahkan Oma tuh muridnya Pak Awab. Pak Awab itu bapaknya Nilma itu. Iya, saya kan suka ngisi pengajian di situ. Awab. Iya, apa kan Orkes Purnama, pimpinan Awab dan Abdullah. Awab itu bapaknya Nilma. Subhanallah, ya kan? Kalau bapaknya Sabah? Kalau bapak Sabah Murad Haris, itu pencipta lagu juga itu. Lagu Oma semua. Lagu Oma tuh banyak ciptaan dia itu. Elvi, ya kan? Subhanallah. Jadi kita ini bukan ada di pinggiran orang Islam loh. Kita ada di tengah-tengah orang Islam. Termasuk para pencipta lagu. Seorang dukun wanita yang mengaku nabi
di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga, dan kemudian dinikahi oleh Musailamah, nabi palsu kawin sama nabi palsu, ya kan? Anaknya palsu, ijazahnya palsu, ya kan? Mohon maaf ya Bu, perkawinannya palsu katanya, dirinya juga palsu loh. Jangan-jangan siapa dia ya? Masya Allah, itu namanya ngomongnya kan jangan tega. Setelah Musailamah terbunuh, ya Sajah melarikan diri ke Irak, kemudian masuk Islam. Nah ini Allah kesian sama dia, dapat hidayah dan mati dalam keadaan Islam. Nah Sajah ini binti istrinya Musailamah. Kalau Musailamah dibunuh dalam keadaan mati jadi nabi palsu, anti kafir. Ada orang yang diutus namanya Ar-Rajal ke Musailamah untuk berdakwah, tapi dia tenggelam. Akhirnya dia terpesona dengan kekayaan Musailamah, dengan tentara dan lain-lain. Kan juga banyak saudara-saudara kita yang masuk ke kekuasaan, tadinya kan oposisi sampai mati. Begitu lihat kekuasaan, tenggelam. Saya nggak usah sampaikan. Nggak usah, kita udah tahu, ya kan? Udah tahu banget. Makanya jangan dah, ya kan? Kalau kita ini imannya kelas-kelas, ya belum sekelas Muhammad Ali misalnya, kelas berat, masih kelas capung. Jangan coba-coba memasuki wilayah itu, berat, ya kan? Tulaihah Al-Asadi mati tahun 21 Hijriah, tahun 642 Masehi. Masuk Islam tahun 9 Hijriah, kemudian murtad dan mengaku nabi di Najd pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Tulaihah bertobat masuk Islam, kemudian dia mati syahid dalam penaklukan Persia. Hebat dia, dikasihani sama. Nah, nih ada lagi ya kan? Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Bayang ini, sempalan Syiah yang meyakini reinkarnasi, kembalinya roh orang yang sudah mati dari satu orang ke orang lain. Dia mengaku Tuhan dan Nabi sekaligus. Jadi Tuhan, jadi Nabi juga. Terus yang selanjutnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, orang Taif, lahir 622 sampai 687 Masehi atau tahun 67 Hijriah. Penganut Syiah yang mengaku Nabi dan mendapat wahyu, dia adalah saudara iparnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mati dibunuh oleh Mus'ab bin Az-Zubair di Harura. Udah Bu? Lagi ya. Potret aja enakan. Nah, Mirza Ali Muhammad, abad 19, pendiri agama Bahaisme, pengganti Babisme, dan penganut Syiah, mengaku Nabi tahun 1862 dan mati tahun 1892. Ya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Abbas Effendi yang berpusat di Chicago. Jadi Bahaisme itu pusatnya di Chicago. Bahaisme itu. Lagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini terkenal ya Bu ya, pendiri Ahmadiyah. Dia lahir di India 1835 sampai 1908. Pendiri agama Ahmadiyah, kitab sucinya itu Tazkirah. Mati terkena wabah penyakit kolera. Kabarnya seluruh tubuhnya itu belepotan kotorannya di dalam WC. Ya, orang kalau dihina sama Allah kan gampang aja, ya kan? Ada yang mukanya keluar-keluar apaan gitu kan?
Namanya kata dokter Tifa itu namanya SSS, Stevie Johnson Syndrome. Ya, ya hati-hati nih Bu, jangan suka membohong sama suami, sama anak-anak, ya kan, sama tetangga, apa adanya aja. Kita khawatir itu kebohongan nanti lama-lama berakumulasi, ya, membuat kita autoimun kita ini nggak berdaya, menerima kebohongan kita itu yang menjadi beban psikologi. Akhirnya dia muncul nih, kita nggak tahu nih, yang muncul di muka, jangan-jangan di dalamnya juga udah banyak. Kalau kata dokter Tifa di sininya nih ada alat otomatis untuk cuci darah katanya. Kata dokter Tifa, kan perutnya agak gendut sekarang, itu ada alatnya. Ya, jadi mohon maaf. Saya berlindung kepada Allah supaya saya juga jangan tukang bohong. Ya, ibu-ibu sekalian, jangan deh. Walaupun bohongnya kelihatannya bohong-bohongan gitu ya, jangan. Apalagi sama tukang kredit, jangan bohong. Ya, iya kan, jangan. Nah, iya kata tukang kredit kan, punten. Bilangin sama anak kita, bilangin, mama nggak ada ya. Anak kita kan polos, lah itu mama katanya. Gue bilangnya kagak. Bilangin ya sama si Akang, mama nggak ada. Ya orang udah miskin dibohongin juga sama kita. Ya kan, Kang kredit kan dia kagak mau kalau dia kaya. Segala panci zaman dulu, gocap sehari. Rasad Khalifah, orang Mesir nih, baru-baru ini 1935, matinya baru kemarin tahun 90. Penganut tasawuf dan perintis ingkarus sunnah, mati dibunuh oleh pengikutnya dan disembelih dan ditusuk-tusuk dengan pisau dapur. Wih, kalau Mesir, Pakistan itu jangan coba-coba. Pakistan tuh ada perempuan yang menghina Quran disiramin bensin aja, dia blek terbakar. Kalau Pakistan begitu, Mesir juga begitu. Ini Mesir kan belum lama ini ada seorang perempuan mantan artis ngencingin Quran. Iya kan kurang ajar tuh. Seret-seret orang Mesir. Orang Mesir ya. Orang Mesir tuh orangnya gampang tertawa, gampang menangis. Hati-hati sama orang yang gampang ketawa sama gampang nangis. Dia bisa sadis loh. Hati-hati. Kalau orang yang dingin-dingin aja ya biasa lah. Kalau orang yang dingin-dingin tuh dalam urusan poligami Pak, tahu-tahu kawin lagi tuh orang begitu. Kalau yang ngomong doang enggak. Kalau yang ngomong doang enggak. Misalnya, saya kepengen poligami, saya kepengen nyandung deui, ngabuta maneh gitu kan. Tapi kalau orang yang cicing tahu-tahu jadi. Baik. Selanjutnya Asy-Syaikhah, ini perempuan ya, Manal Wahid Manna. Wanita tersebut mulai melontarkan kesesatannya sejak tahun 1995 dan dipenjara oleh pemerintah Mesir. Suraya Mangkus, perempuan juga nih, seorang wanita peneliti cendekiawan dalam bidang sejarah dari Yaman. Muhammad Abdul Razak Abul A'la, banyak, asal Sudan, bekerja sebagai tukang jahit di Kairo. Jadi nabi tukang jahit. Keren kan? Udah ya? Udah nih. Sekarang nabi-nabi palsu from Indonesia. Ini nabi-nabi mah. Ada kan? Yang terkenal ya, banyak nih. Ini yang paling terkenal Ahmad Musaddiq atau Haji Abdus Salam, lahir Jakarta 1942. Mengaku menjadi nabi 23 Juli 2006. Pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiyah di rezim Presiden SBY, ya. Terus kitab sucinya Al-Quran dengan pemahaman seenak budele dewe, seenak dia gitu, ya. Ya Bu, terus lanjut ya. Oh tunggu. Udah belum?
Ya. Nah, nih dia masuk penjara. Ahmad Mossadegh mengaku bertobat tanggal 9 November 2007. Ajarannya lalu berubah, mulai dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, agama Milah Abraham, dan terakhir menjadi tokoh spiritual Gavatar. Tahu kan? Gerakan Fajar Nusantara, Gavatar. Ya. Iya, dengar kabar dulu dia nih pelatih bulu tangkis loh. Pelatihnya Lim Swee King dia nih. Iya, bosen main nabokin kok. Ya kan? Jadi nabi deh kan? Masya Allah. Iya, nggak tanggung-tanggung. Nah terus, ini pernah kenal ya? Ini Lia Aminuddin. Nah, ini juga pernah menjadi perangkai bunga kering itu di TPRI. Di TPRI. Mengakui mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan mengklaim dirinya Nabi dan Rasul serta Imam Mahdi. Banyak banget tuh. Divonis 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Ya, oleh Mahkamah Agung. Waktu itu dia juga ngaku jadi istrinya malaikat Jibril. Emang malaikat Jibril emangnya punya nafsu? Malaikat Jibril sama Luna Maya aja nggak nafsu, malaikat Jibril loh. Gimana? Ya kan? Nah, malaikat Jibril kan nggak dibekali hawa nafsu. Kalau Jibril punya hawa nafsu, wah habis semua perempuan. Naksir semua sama dia. Ya kan? Pak Jul nggak kebagian. Masya Allah. Ahmad Mukti, ini putra dari Lia Aminuddin. Nah, yang dianggap sebagai Nabi Isa. Kepercayaan itu muncul lantaran Lia Edan pernah menerbitkan buku berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir, AMST, di mana ia mengaku Ahmad Mukti merupakan reinkarnasi Nabi Isa. Mantep nggak tuh ya? Hah? Anaknya mau aja. Ini ada istilahnya itu, ada tukangnya, Bu. Tukangnya itu orang IAIN yang ngerjain dia ini. Lo jadi nabi aja, ada tukangnya, gini-ginian mah. Ada apa Pak Jul, kalau film James Bond ada the man behind the gun, ya kan? Sutradara, ada sutradaranya. Kalau nggak salah ini sutradaranya teman-temannya istri saya. Iya, IAIN kan banyak orang-orang begitu. Ya orang Kristen aja ngajar di IAIN. Bagaimana coba? Sekarang kan jadi UIN. Luar biasa itu. Ya. Nah, ini ada Cecep Solihin. Ini juga Nabi nih. Ya. 2 Agustus lahir. Saya kalau nggak disampaikan, ibu-ibu kurang wawasan dah. 1965, ya kan? Iya. Kan biasanya kan kalau orang salawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan? Allahumma sholli ala sayyidina Cecep, elek. Ada lagi Ugimin. Ia mengajarkan doktrin-doktrin aneh yang membingungkan dan menyesatkan. Pria ini mengaku sebagai Rasul ini ditangkap di Jalan Cinta Asih, RT 1 RW 11, Kelurahan Samoja, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Orang Bandung, ya. Ini kan Cecep Solihin, Bu ya. Kalau orang Sunda kawin sama orang Rusia, Cecep Gorbacek. Ya, Bu ya. Iya. Kalau orang Ambon kawin sama orang Jepang, Sony Betamax. Beta. Ya. Nah, Gus Jari bin Supardi ini juga nabi nih. Ya kan? Pria 40 tahun tinggal di Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
menyebut dirinya sebagai Nabi Isa Al-Habibullah lewat pondok pesantrennya yang diasuhnya Kahuripan As-Sirat di Dusun Gempol. Ia memiliki 100 orang pengikut. Jadi mohon maaf Bu, ya. Ini Jombang. Jombang itu tempat lahir Gus Dur, tempat lahir Nurholis Majid, tempat lahir Abu Bakar Ba'asyir, tempat lahir Amrozi. Itu orang-orang Jombang. Dan terakhir tempat lahir Asmuni. Tahu Asmuni? Lawak, Sri Mulat. Jadi MH Ainur Najib juga orang Jombang. Jombang tuh biar begitu-gitu kota top juga itu, melahirkan tokoh-tokoh Indonesia. Nah, ini juga Nabi juga nih. Namanya Dedi Mulyana, ya. Eyang Endet, Eyang Endet. Ya, Eyang Endet. Biasa dipanggil dengan sebutan Eyang Endet, berasal dari Banten. Dedi mengaku memperoleh wangsit dari musyawarahnya dengan jin di laut. Nabi palsu ini berprofesi sebagai seorang dukun, ya. Ya, kemasukan setan kali ya. Iya. Itu di daerah tempat saya ngajar ngaji itu kalau subuh di daerah Gang Nangka, ada orang yang ekonominya lagi naik deh. Ekonominya naik sehingga yang tadinya panggilannya Bapak sekarang dirubah. Panggilannya jadi Dedi. Dedi. Iya kan, Dedi kan, Dedi Kamhau, ya kan? Dedi. Nah, tetapi kan orang-orang Gang Nangka rata-rata orang yang ya sekolahnya nggak tinggi lah. Jadi kata orang-orang Gang Nangka itu anak-anaknya Pak Dedi kurang ajar, manggil bapaknya Dedi aja katanya. Padahal kan Dedi itu ayam ya, bahasa Inggris. Dedi. Yang lebih parah lagi, Pak Dedi itu kalau jam 5 sore udah pulang, keluar mobil, bapak-bapak itu apa namanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Dedi baru pulang, ya biasa. Nah kalau teman saya dulu ada bintang film Farah Mutia, bapaknya itu Dedi panggilnya. Tapi lama-lama namanya orang Sunda jadi Endet. Ya nggak bisa, lidah Sunda itu nggak bisa ditiru-tiruin ke London, nggak bisa. Nah, baik ibu-ibu, sekarang kita masuk ke yang lebih serius. Asal muasal Nur Muhammad berawal. Pernah dengar Nur Muhammad? Saya punya temen tuh namanya Nur Muhammad, sekarang kerjanya di Seattle, Peter gitu. Nah, terminologi Nur Muhammad, Nur itu cahaya. Pernah dengar Nur Muhammad? Muhammad itu artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad sudah menjadi keyakinan bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Wabil khusus lagi telah diyakini oleh saudara-saudara kita umat Islam yang biasa disebut dengan kaum sufi atau torikot atau tarekat. Secara historis, keyakinan Nur Muhammad tersebut sesungguhnya bermula dari seorang bernama Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdillah, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Arabi. Pernah dengar? Pernah, kalau yang baca-baca tahu nih. Dia lahir di Andalusia 598 Hijriah atau 1102 Masehi atau terus dia meninggal 638. Umurnya 100 tahun ya. Banyak umurnya. Saya dapatnya dari referensi buku Buya Hamka Tasawuf oleh Profesor Dr. Hamka, penerbitnya Pustaka Banjimas Jakarta. Jadi ini saya dapat referensi ini dari Buya Hamka.
Bermula dari cerita Nur Muhammad, cahaya Muhammad, inilah maka sampai pada keyakinan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bercahaya. Wallahu a'lam. Nur Muhammad diyakini sifatnya qadim. Qadim bahasa Arabnya artinya awal, terdahulu. Makanya ada jamak takdim. Kalau kita sholat zuhur, sholat asar dan zuhur di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat sholat zuhur di waktu asar digabung, namanya jamak. Nah, ibu kan orangnya suka pelesiran, traveling, itu harus bisa belajar sama Ibu Syarifah sholat jamak, ya. Karena itu memudahkan kita. Nur Muhammad yakini qadim atau terdahulu. Menurutnya itu adalah bagian dari ahadiyah, bagian dari sesuatu dan satu. Ini mari juga ya Bu. Walau Nabi Muhammad telah wafat, yang wafat itu tubuhnya kata dia, ya. Tetapi Nur Muhammadnya tetap hidup, never dies, atau tidak pernah wafat. Nah, menurutnya lagi, selain Nur Muhammad itu makhluk yang pertama diciptakan Allah, Nur Muhammad juga telah diyakini penciptaannya oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad itu sendiri dilahirkan ke bumi, beribu-ribu tahun. Bahkan menurut ajaran tarekat tertentu, Nur Muhammad itu telah diciptakan Allah jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta. Belum Allah menciptakan Jupiter. Jupiter itu kan kalau di Jawa istrinya Mas Peter. Merkurius, Pluto, Mars, itu Nur Muhammad dulu yang udah diciptakan. Yang lain-lain belum ada kata dia. Baik, kita lihat. Berikut ini adalah dalil yang dijadikan alasan. Laulaka lama khalaqtal. Apa Bu? Khalaqtal al-falaq. Artinya al-aflaq apa al-falaq Bu? Al-aflaq ya. Jika bukan karena engkau Nur Muhammad, aku Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Ini menurut dia nih Bu. Terus dalil yang satu lagi, innallaha khalaqta qabla asya. Terus nurun nabiyuka min nurihi. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, itu adalah menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya. Udah ibu-ibu? Lanjutkan. Keterangan dari dalil tersebut termasuk dalam kitab silsilah hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1 halaman 299 oleh Muhammad Nasiruddin Albani, kenal kan? Nah, dan dinyatakan sebagai hadis maudhu atau palsu, tidak ada sumbernya dari nakal atau syarah. Secara matan isinya juga berlawanan atau berselisih dengan beberapa ayat Al-Quran atau mukhalafatul Quran. Di antaranya surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya
apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah dia berkata, jadilah, maka terjadilah dia. Artinya Allah nggak perlu bantuan siapa-siapa. Kan waktu itu dia masih sendiri, Bu. Dia mau bikin langit, kun. Dia mau bikin bumi, kun. Dia mau bikin hutan, dia mau bikin laut, kun fayakun. Kalau Allah perlu bantuan, Allah tuh nggak mutlak. Betul, Bu? Kalau nggak mutlak, kurang sifat ketuhanannya. Allah kan harus mutlak. Kalau dia menghendaki sesuatu, nggak ada yang bisa menghalang-halangi dia. Ibu Syarifah pengen dijadikan seorang perempuan triliuner, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Alhamdulillah, kalau harta diserahkan kepada seorang mukmin atau mukminat yang salehah, harta itu berjalan di atas rel Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, daripada di tangan Lim Siobo, ya kan? Ya, pemain voli Pak. Atau Tancengbo. Tancengbo itu buaya ini, buaya keroncong. Istrinya 50 itu orang. Iya. Orang zaman itu gampang kawin. Kawin kan gak pakai surat-surat zaman dulu. Kalau kita kan pakai gitu segala. Ngaku bujangan nggak bisa. Baik, ini halangannya Bu ya, apa namanya, berlawanannya. Selanjutnya, surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Nabi nggak pernah ngaku-ngaku bantu-bantuin Allah. Dia manusia biasa yang diwahyukan padaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Al-Kahfi 110. Selanjutnya, menyambut roh Nabi dengan harus berdiri. Ya, kali ini bukan ini kuburan Raja Abdullah di kuburannya. Jadi banyak orang-orang Cina yang masuk Islam, para pekerja itu gara-gara lihat kuburan seorang raja kok begini doang gitu, nggak kayak di Republik Rakyat Cina. Kecintaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Nabi Muhammad SAW antara lain dapat dilihat saat Umar mendengar kabar tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Bu reaksi Umar? Mamuk dia kan? Umar mengangkat pedangnya seraya berkata, siapa yang bilang bahwa Nabi SAW wafat? Berhadapan sama pedang saya. Wih, diputar-putar tuh pedangnya. Umar bin Khattab mengancamnya karena ia tidak suka mendengar kabar bahwa Nabi telah wafat, atau Umar berlebihan dalam mencintai Nabi. Gulu dia ini. Jadi orang seperti Umar aja suatu saat bisa gulu. Orang pada minggir semuanya. Satu Madinah nggak ada yang berani lawan Umar. Kalau dulu kan pelajaran pertama waktu dia hijrah, Nabi Muhammad berdua Abu Bakar kan ngumpet Bu ya di gua itu, gua Tur. Kalau Umar enggak. Barang siapa yang istrinya mau jadi janda, barang siapa yang anaknya menjadi yatim, halangi Umar bin Khattab. Besok Umar mau lewat sini, mau hijrah menemui Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nggak ada. Itu zaman jahiliyah. Zaman ini sama. Nggak ada lagi juga. Kecuali Abu Bakar. Ya. Karena senioritas, menyadarkannya dengan membaca surat Ali Imran 144 ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Terus apa lagi, Bu? Wa inna mata apa imata au qatila. Wah, kagak kelihatan tuh. Putilan kolaktu ala aqabikum. Ada lagi. Terus wa ma yang qalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'an. Fala yadurrullahu syai'an. Wa sayajzillahu syakir. Ada lagi ya saat biasanya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang jadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang jadi murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ini ibu-ibu. Umar kemudian sadar. Dia seolah-olah baru saja mendengar ayat itu. Dia merasa bersalah berlebihan dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan umat Islam terhadap Nabi hendaknya mengikuti petunjuk Quran dan hadis. Karena jika tidak, maka akan tergolong pada apa yang disebut dengan al-ghulu. Al-ghulu itu berlebih-lebihan batas dalam beragama. Kita wudhu saja di depan di atas kali yang sedang mengalir, airnya jernih, tetap aja paling banyak 3. Ya, muka 3, tangan 3, kan gitu, Bu. Kaki 3. Nggak boleh jadi 8. Kenapa, Bu? Mumpung airnya banyak. Bulu. Gitu tetap. Jadi nggak boleh kita ini. Ya? Nggak boleh. An-Nisa ayat 171. Nah, ini juga panjang. Artinya aja, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya pada Maryam dengan tiupan rohnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak. Dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemeliharanya. Nah, ini kan gini, Bu, ya. Nah, seperti Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, atau Nasrani menganggap Isa adalah Allah. Ini gulu semuanya, ini berlebihan gara-garanya. Rasulullah SAW bersabda, nah ini dia, ya, iyakum wal gulu fiddin, jauhkanlah diri kalian daripada gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Karena sesungguhnya bainama
ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. Karena sesungguhnya sikap guru ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadis Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu gara-gara berlebihan Isa jadi anak Allah. Gara-gara berlebihan Uzair jadi anak Allah. Jadi ya iya itu. Kecintaan sebagian sahabat, jika Nabi datang, mereka menyambutnya dengan cara berdiri. Berdiri ya? Ya kira ini kan Rasulullah datang berdiri. Terus Rasulullah saat itu lewat di depan kami para sahabat dengan berpegang pada tongkatnya. Lalu kami berdiri untuk memberikan hormat kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian berdiri menyambutku sebagaimana orang-orang asing, jika sebagian mereka menghormati sebagian yang lain. Nah, boleh kita berdiri dulu, ya. Sunan Abu Daud, jilid 2 halaman 648. Lagi Bu ya. Sesuai sholat Rasulullah bersabda. Seusai. Salah cetak, ya. Hampir saja kalian melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Persia dan Rum, ya. Inna kidum anifa, aku belum kelihatan Bu. Seperti bangsa Persia dan Rum, mereka biasa berdiri untuk para raja mereka, sementara para raja itu duduk diri, ya. Lagi yang lanjutnya, Nabi bersabda, Atatruni kama ataratin nasoro Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Hadis Bukhari, Muslim. Nah, ibu-ibu ya. Nah, ini biasanya acara Maulid, ya. Sungguhnya bagi umat Islam yang meyakini bahwa ruh Nabi adalah hadir dalam perayaan Maulidan, ketika bacaan kitab Barzanji, ya, sampai pada kalimat-kalimat tertentu diharuskan untuk berdiri memberi penghormatan dalam menyambut kehadiran roh Nabi Muhammad. Maka hendaknya dalil-dalil di atas dijadikan pertimbangan hukum atau direnungkan dengan ikhlas. Nih, kan pada bangun ya Bu ya? Berjanji. Asroka badru alai. Gitu ya? Muhammad kala abad. Nah, minyak. Kita disemburi minyak. Nah, setelah jelas dalil-dalil itu menunjukkan bahwa semasa hidupnya saja Nabi kepada sahabat tidak suka atau tidak mau disambut dengan cara berdiri. Lalu bagaimana bisa setelah wafatnya Nabi SAW menyukai rohnya disambut atau dihormati dengan berdiri? Waktu hidup aja nggak mau tuh, apalagi udah meninggal, ya. Dalam mafhum mukhalafah atau logika yang terbalik, bukankah jika sesuatu itu tidak disukai Nabi saat hidupnya, kemudian setelah wafatnya pun Nabi tetap tidak suka? Ya, mestinya kita tahu, paham, ya. Selain itu sesungguhnya untuk keyakinan bahwa ruh Nabi itu hadir dalam pembacaan riwayat Maulid Nabi itu diperlukan dalil nakli atau syar'i secara pasti, tidak hanya sekedar dari asumsi atau kira-kira semata. Bahkan mohon maaf Ibu ya,
Kalau misalnya yang ngadain maulid itu 100 tempat, Berarti rohnya Nabi jadi 100. Nah, agar tidak termasuk al-ghulu atau berlebihan dalam keyakinan sebagaimana disebut oleh hadis tadi, ya. Karena boleh jadi untuk al-ghulu yang satu ini bertentangan pula dengan dalil akli, akal sehat. Karena bagaimana ceritanya satu ruh Nabi bisa mendatangi beberapa tempat maulud yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Paham ya Bu ya? Jadi kalau ibu-ibu dulu pernah melaksanakan ini, sekarang istighfar, ya, bertobat kembali kepada Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang kafah, ya Bu ya. Biarlah yang lalu biarlah berlalu, tak usah kau kenang lagi, ya kan? Udah, ya. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau roh Nabi datang, ini berbahaya Pak. Nabi itu dianggap roh gentayangan. Ya bahaya kan? Bahaya. Masya Allah. Jadi ini mumpung ada momennya, jadi saya akan sampaikan. Mencintai Nabi, nanti suatu saat saya akan menyampaikan materi tentang mencintai Nabi. Insya Allah Bu, ingetin saya Bu ya, ingetin saya Pak Zul ya, mencintai Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatian. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Wattaqullaha mastata'tum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.